Pulau Jawa adalah pulau yang berpenduduk paling padat di Indonesia. Lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di pulau sekecil ini. Pulau Jawa tercatat memiliki hampir 160 juta penduduk, dan memiliki peringkat kelima sebagai tempat terpadat di dunia. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan roda perekonomian di Indonesia. Pulau Jawa dihuni 60% lebih penduduk Indonesia. Angka ini turun dibandingkan pada sensus tahun 1905 yang mencapai 80,6% dari seluruh masyarakat Indonesia. Penurunan jumlah persentase ini diakibatkan kebijakan transmigrasi pemerintah Indonesia pada saat itu. Ketika orang-orang ramai membicarakan hutan dan kayu di Indonesia, hutan Pulau Jawa seringkali luput dari pembicaraan. Memang sangat tidak relevan membicarakan kayu hutan di Pulau Jawa, orang-orang lebih banyak tertarik ingin membahas kayu hutan di Kalimantan dan Sumatera. Ada beberapa faktor yang menonjol pada hutan di Pulau Jawa sendiri dibandingkan dengan hutan di pulau lainnya di Indonesia, teman-teman. Pertama, hutan di Pulau Jawa sangatlah sempit, luas hutan Jawa adalah 1,9 juta hektar. Luas hutan Jawa jauh berada di bawah angka hutan Maluku yakni 5,8 juta hektar, Sulawesi 8 juta hektar, dan Papua 33 juta hektar. Apalagi dibandingkan Sumatera dan Kalimantan. Tentunya sangat jauh. Kedua, keberagaman jenis kayu tidak sebanyak pulau lainnya. Dan ketiga, kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa paling sempit daripada pulau besar lainnya di Indonesia. Pembangunan bendungan dan saluran irigasi terus digenjot untuk lahan pertanian di pulau ini. Lahan hutan Pulau Jawa mengalami tekanan besar terus-menerus dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan. Di Pulau Jawa petani prioritas utama, teman-teman. Kota di Pulau Jawa banyak yang bermetamorfosa menjadi kota metropolitan. Dampaknya, erosi di mana-mana, di Jawa Barat contohnya, dan banjir di Jakarta adalah contoh paling klasik di pulau ini. Jika penanganan dan kebijakan di Jakarta seperti sekarang, yang paling mengerikan, Jakarta diprediksikan para pakar dunia akan tenggelam, teman-teman. Wah, gawat juga ya, teman-teman. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, di Pulau Jawa terdapat beberapa kayu berkualitas di antaranya, kayu jati Jawa Timur, kayu nangka, mahoni, pinus, albasia, dan kayu laban yang hampir punah keberadaannya. Di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas kayu tersebut, teman-teman. Siapa sangka, di balik kayu yang sudah kita bahas sebelumnya, sesungguhnya Pulau Jawa mempunyai beberapa jenis kayu lain yang sangat saya rekomendasikan, teman-teman. Berikut sudah kami rangkum, 5 jenis kayu Jawa berkualitas versi tukang Indonesia. Kayu suren. Kayu suren merupakan jenis kayu lokal Jawa yang sangat layak dan saya rekomendasikan untuk dipakai untuk membuat kusen ataupun pintu, teman-teman. Secara fisik kayu ini sangat mirip dengan kayu mahoni. Batang pohon dan daun mahoni dan suren juga sangat mirip, namun yang membedakan, jika buah mahoni berbentuk lonjong, sedangkan buah suren bulat dan mempunyai bunga berwarna putih, warna kayu suren juga memang mirip dengan kayu mahoni. Namun yang membedakan kayu suren memiliki serat yang indah dan kayu suren memiliki bau yang harum. Keunggulan kayu suren memiliki tingkat keawetan di atas kayu mahoni, teman-teman. Kayu suren adalah salah satu pilihan kayu dengan harga murah, bagi Anda yang memiliki budget minim bisa menggunakan kayu ini. Kayu waru. Kayu ini juga lumayan bagus, teman-teman. Kayu waru sebenarnya banyak tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Kebetulan di Pulau Jawa sendiri masih banyak dijumpai. Kayu waru berkualitas lumayan baik, teman-teman. Kayu waru memiliki 4 jenis varian,
dan memiliki sebutan atau julukan berbeda-beda di setiap daerah. Di Pontianak, pohon waru disebut dadap, di Pulau Belitung disebut gayo, di Maluku disebut kembang sepatu. Sedangkan di Pulau Jawa pohon waru paling populer ada waru watang dan waru doyong. Pohon waru watang memiliki ciri tegak lurus tanpa cabang. Warna kayunya berwarna putih kekuningan. Sedangkan waru doyong memiliki pohon berkelok dan bercabang. Pohon waru doyong dipercaya mempunyai mistis teman-teman. Pohon ini banyak tumbuh di pinggir jalan dan kebun. Ciri kayu waru doyong memiliki warna ungu cerah teman-teman. Jenis waru watang banyak dipakai untuk membuat reng dan usuk. Sedangkan waru doyong banyak dipakai untuk membuat kusen mebel. Dari beberapa jenis waru tersebut, menurut saya jenis waru doyonglah yang paling bagus teman-teman. Pilihan kayu Jawa selanjutnya ada kayu salam teman-teman. Ya, kayu salam. Kayu ini secara fisik sangat mirip seperti kayu kruing dari Kalimantan teman-teman. Kayu salam di alam Pulau Jawa masih sangat banyak keberadaannya, terutama di daerah Wonosobo, Banjarnegara dan Purbalingga Jawa Tengah. Secara kualitas, kayu salam masih sedikit unggul di antara jenis kayu Jawa lainnya teman-teman. Kayu salam sangat halus jika digarap. Sangat cocok untuk membuat kusen ataupun pintu teman-teman. Namun mencari kayu yang mulus terkadang susahnya minta ampun, karena batang pohon ini seringkali kita temukan bolong-bolong ketika baru dibelah. Berikutnya pilihan kayu Jawa selanjutnya ada kayu rambutan teman-teman. Ya, kayu rambutan adalah salah satu pilihan Anda yang memiliki budget minim kayu Jawa berkualitas. Kayu rambutan adalah salah satu kayu yang saya rekomendasikan teman-teman. Kayu rambutan lumayan kuat terhadap efek penyakit hama, dan memiliki bobot yang lumayan berat. Kayu rambutan masih memiliki harga yang lumayan terjangkau yakni Rp2 juta per meter kubik teman-teman. Kayu rambutan cocok dimanfaatkan untuk membuat kusen ataupun pintu. Dari beberapa keunggulan di atas, kayu rambutan juga memiliki kelemahan di antaranya gampang pecah jika terkena panas matahari langsung teman-teman. Bagaimana teman-teman tertarik ingin menggunakan kayu rambutan? Pilihan kayu Jawa berkualitas selanjutnya atau yang terakhir ada kayu dukuh teman-teman. Secara pribadi kayu dukuh adalah pilihan favorit Mimin dari dulu teman-teman. Entah kenapa saya sangat suka dengan kayu ini. Mungkin karena kayu dukuh memiliki tingkat keawetannya, atau mungkin pengalaman saya dengan konsumen yang jarang menerima komplain karena kayunya tahan lama. Faktanya, kayu dukuh memang memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan kayu Jawa lain dengan harga yang sepadan. Bagi saya kayu dukuh sangat direkomendasikan untuk membuat kusen ataupun pintu. Kayu ini cukup keras, dan mudah halus jika diamplas. Kayu dukuh memang layak difavoritkan untuk kalangan menengah ke bawah.
Di pasaran lokal bahan balok kayu dukuh dengan ukuran 6x12x2 meter memiliki harga Rp35.000, dan papan 2x20x2 meter, Rp25.000 teman-teman. Bagaimana? Murah kan kayu dukuh? Dari keempat pilihan kayu Jawa di atas manakah favorit teman-teman? Ataukah ada jenis kayu Jawa yang lain pilihan kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar teman-teman. Video hampir selesai, pembahasan saya akhiri sampai di sini teman-teman, maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, salam tukang Indonesia maju dewek.